Shalom, selamat malam dokter. Baik, perkenalkan nama saya Yeseca Salamina Wapur, NIM 2020-707. Di sini saya akan menjelaskan PBL ketiga dalam memenuhi tugas modul hemato-onkologi. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, kita akan lanjut kepada slide berikut, di mana case yang diberikan pada PBL ketiga ini, yaitu wanita umur 43 tahun, datang dengan keluhan benjolan pada payudara sisi kiri yang disadari sejak 2 bulan yang lalu. Awalnya sebesar kelereng, saat ini ukuran lebih 10 cm. Batas tidak tegas, terfiksir. Tampak retraksi putih, kulit berkerut seperti kulit jeruk, serta dimpling. Pasien sekarang ini hamil 4 bulan untuk anak pertama. Pasien juga mengeluh benjolan pada aksila kiri, berat badan turun 5 kg dalam 2 bulan terakhir. Tidak ada keluhan sesak nafas, batuk darah, atau sakit tulang lainnya. Pada pemeriksaan status generalis dalam batas normal, status lokasi payudara kiri, massa ukuran 10 cm, konsistensi padat, permukaan tidak rata, batas tidak jelas, status obstrikus GA1 A0 A12 minggu. Riwayat keluarga, pasien memiliki tante dari ibu penderita kanker payudara yang sudah meninggal. Riwayat lainnya sering olahraga, menstruasi di umur 9 tahun, dan makan sehari-hari vegetarian. Baik, untuk hipotesis yang kita dapatkan yaitu pada kasus ini, yaitu karsinoma mamae, di mana kita mendapatkan hipotesis kanker payudara. Nah, untuk definisi dan klasifikasi serta etiologi dari karsinoma mamae yaitu kanker payudara CA mamae adalah keganasan pada payudara mamae yang berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara. Keganasan pada payudara berasal dari epitel ductus, di mana ductus adalah saluran, dan lobusnya. Nah, ductus merupakan tabung yang membawa air susu ke puting, sedangkan lobus merupakan kelenjar penghasil air susu. Secara umum, klasifikasi CA mamae dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kanker payudara non-invasif, kanker payudara invasif, dan kanker payudara vegetiasis. Nah, untuk klasifikasi pada stadium, di mana stadium 0, stadium 1, stadium 2A dan 2B, stadium 3A dan 3B, dan stadium 4. Nah, untuk etiologi dari CA mamae sendiri yaitu genetik, riwayat keluarga, usia, hormonal, gaya hidup, dan riwayat menstruasi. Nah, untuk anatomi dan patofisiologinya, kita dapat lihat pada gambar ini bahwa terdapat kulit, otot pectoralis major, ligamentum supercilium, ada jaringan lemak, ada lobus, ada areola, ada niplet atau puting, di mana juga ada saluran ductus lactiferus, sinus lactiferus, ada ductus lactiferus, alveoli, fascia superficial, dan musculio intercostal. Di mana pada gambar ini terdapat mammary gland yang terdapat bulus, areola, niplet, lactiferus ductus atau saluran ductus, dan subcutaneous fat. Nah, kanker payudara dapat dimulai dari berbagai bagian payudara, di mana payudara terdiri dari 3 bagian. Yang pertama lobus, saluran, dan jaringan ikat. Sebagian besar kanker payudara dimulai di
saluran atau lobus. Nah, kanker payudara dapat menyebar ke luar payudara melalui darah dan pembuluh getah bening atau EKGB. Ketika kanker payudara menyebar ke bagian lain dari tubuh, dikatakan bermetastasis. Nah, untuk klasifikasi karsinoma mama ini ada dua, yaitu karsinoma ductus invasif dan karsinoma lobar invasi, di mana mereka berdua ini dibedakan dari ductus invasi ini merupakan sel-sel kanker dimulai di saluran dan kemudian tumbuh di luar saluran ke bagian lain dari jaringan payudara. Nah, sel kanker invasi juga dapat menyebar atau bermetastasi ke bagian lain dari tubuh. Sel karsinoma lobar invasi ini yaitu sel kanker dimulai dari lobus dan kemudian menyebar ke lobus dan jaringan payudara yang berada di dekatnya. Saluran kanker invasi ini juga dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Untuk pasokan darah dan penyebaran untuk penyebaran kelenjar getah bening pada aksila terdapat di limfa nodus atau terdapat di EKGB limfa nodus and facies, di mana pasokan darah dari payudara terutama berasal dari arteri mama internal, di mana pasokan darah menyediakan nutrisi oksigen ke jaringan payudara. Nah, pembuluh darah limfatik payudara mengalir berlawanan arah dengan suplai darah dan mengalir ke kelenjar getah bening melalui pembuluh darah limfatik sendiri. Nah, untuk kelainan payudara ada dua, yaitu kelainan bawaan, kelainan yang didapatkan. Nah, kelainan bawaan ini ada amastia, politelia, polimastia, dan hipolasia. Di mana amastia ini mengacu pada putih yang tidak terlihat. Untuk politelia ini merupakan banyak saluran pada payudara. Polisitemia yaitu suatu kondisi di mana memiliki dua kelenjar susu. Hipolasia adalah pembentukan payudara yang mengecil. Di mana kelainan yang didapat yaitu amasia morkoscita, di mana ini adalah payudara wanita yang membesar, sedangkan amasia adalah tidak adanya satu atau kedua kelenjar susu. Terdapat juga mastitis atau infeksi, trauma, traumojinak payudara, serta tumor ganas. Nah, untuk patofisiologinya dimulai dari mutasi gen penekanan tumor, misalnya BRCA1 dan BRCA2, di mana tidak bisa memperbaiki DNA yang rusak atau menghancurkan sel yang terkena. Juga ada peningkatan protogen seperti AR2 dan semua pertumbuhan jaringan tidak ada regulasi. Nah, kanker payudara ini terbagi menjadi dua, yaitu non-invasi dan invasi, di mana non-invasi ini terdapat ductus carcinoma insitus (DICIS) dan karsinoma lobar insitus (LCIS). Nah, ductus carcinoma insitus ini yaitu sel-sel ganas yang terdapat dalam saluran payudara yang terdeteksi pada mamogram, di mana mamogram adalah aplikasi alat yang digunakan untuk mendeteksi payudara. Nah, untuk karsinoma lobar situs ini, sel-sel ganas yang terdapat dalam lobus payudara terdeteksi pada biopsi yang dilakukan untuk indikasi lain. Nah, untuk invasinya sendiri terdapat karsinoma ductus invasi 80%, karsinoma lobar invasi 8-15%, infiltrasi karsinoma 8-15%, penyakit paget 8-15%, dan jenis yang lebih jarang yaitu kanker payudara limfoma sarkoma. Nah, untuk mekanisme dari dalam kasus ini terdapat penampilan dan bintik-bintik pada mamogram, dipling pada kulit, terdapat juga retraksi, dan terdapat juga nyeri pada payudara. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang.
Nah, untuk anamnesis dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang, kita mulai dari anamnesis wanita 43 tahun dengan keluhan utama gejala yang diberikan yaitu benjolan di payudara kiri disadari sejak 2 bulan yang lalu, ukuran 10 cm, batas tidak tegas dan terfiksir. Keluhan lainnya retraksi, puting berkerut seperti kulit jeruk, dipling, benjolan di aksila kiri, dan berat badan turun 5 kg dalam 2 bulan terakhir. Status obstruksi G1A0 dan hamil dalam 16 minggu. Riwayat keluarga, tantenya mengalami kanker payudara dan sudah meninggal. Nah, untuk pemeriksaan fisik kita dapat lakukan inspeksi, di mana dilakukan inspeksi pada kedua payudara yang dilakukan dalam 2 posisi. Yang pertama posisi duduk pada gambar ini, dan kemudian posisi tidur dengan punggul diganjal. Menilai juga secara menyeluruh payudara. Kedua payudara meliputi kesimetrisan kedua payudara apakah simetris atau tidak. Kemudian menilai secara menyeluruh apakah ada benjolan, apakah ada pelebaran vena, tanda-tanda infeksi, ulkus, dipling, letak niplet, sekres atau ada keluarnya serosa, darah atau pus yang dikeluarkan, atau tidak ada pembengkakan pada aksila. Nah, pemeriksaan fisik yang kedua kita dapat melakukan palpasi, di mana palpasi di payudara dimulai dari payudara yang tanpa kelainan atau payudara yang baik-baik saja. Nah, palpasi dilakukan dengan menggunakan fixed fax, yaitu jari-jari tangan, bagian ventral atau bagian 3 jari ini yaitu lateral atas, meliputi 5 kuadran, yaitu lateral atas, lateral bawah, medial bawah, dan supraeola. Nah, ada beberapa cara palpasi payudara, yaitu palpasi ringan. Digiti 2, 3, dan 4 kuadran per kuadran dari payudara bagian luar dan menunjukkan ke arah nipet. Jadi dari dalam ke luar. Dapat dilihat pada gambar, di mana di sini ada 3 cara, yaitu dengan cara Whitgay, circle, dan Linus. Nah, pada bagian areola dan niplet dilakukan pemijatan secara ringan, melihat adanya sekret yang keluar atau tidak. Nah, untuk palpasi pada kelenjar getah bening pada aksila limfa nodus, misalnya di bagian kanan, pegang lengan bagian kanan pasien dan diperiksa. Pasien disuruh rileks dan menjatuhkan lengannya. Lakukan sedikit edukasi lengan kanan pasien. Tangan kiri pemeriksaan diselip ke aksila kanan pasien, kemudian lengan kanan pasien diaduksi. Ujung jari kanan pemeriksaan menelusuri sampai puncak aksila. Bila teraba kelenjar, maka dilakukan penilaian seperti pada payudara. Nah, dapat dilihat pada gambar ini. Palpasi ada atau tidak pembesaran infraklavikular dan supraklavikular limfa nodus. Pada pemeriksaan penunjang, kita dapat melakukan beberapa pemeriksaan, di antaranya ultrasonografi payudara, mamografi, MRI, bone scan, fototoraks, USG abdomen, dan pemeriksaan laboratorium dan Mekar. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada diagnosis banding, di mana di sini kita mendiagnosis banding dengan fibroadenoma, mastitis, karsinoma payudara, limfoma. Serta komplikasi yang akan diberikan yaitu mastates ke paru-paru pleura, tulang, terutama tengkorak, vertebra, dan panggul, adrenal, dan hati. Ada gangguan neurovaskular, fibrosis payudara, serta bisa berujung ke kematian. Nah, untuk klasifikasi pada berikutnya kita akan lanjut kepada komplikasi, di mana ada 3 komplikasi bedah, komplikasi kemoterapi, komplikasi yang menyertai terapi hormonal. Nah, tata laksana yang diberikan yaitu kita perlu pembedahan bridge conferencing treatment.
dan juga mastektomi radikal klasik, kemoterapi. Untuk non-farmakologi, kita dapat memberikan nutrisi, rehabilitasi, rekonstruksi, dan screening yang disadari. Nah, untuk tata laksana pada pasien kasus ini dengan ibu 43 tahun dengan masa kehamilan 12 minggu pada trimester kedua, kita dapat melakukan mastektomi radikal klasik untuk ibu dan kita juga dapat melakukan kemoterapi karena ibu sudah masuk kepada trimester kedua di mana kemoterapi dapat diberikan pada trimester kedua sampai trimester ketiga. Baik, untuk prognosis dari kasus PBL3 ini yaitu dubia et bonum di mana ibu dapat diberikan tata laksana dengan baik, maka ibu akan mengalami penyembuhan dan juga kita akan mengangkat payudara, maka kanker itu tidak ada lagi. Baik, untuk TMN-nya di mana T3, umur 3, Statace T0, dan neoplasma 2. Nah, untuk kasus ini kita dapat memasukkan kepada stadium 3A. Oke, baik. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih untuk dokter yang sudah menontonnya. Thank you.